Guru itu gini, singkat cerita, guru itu nyuruh saya, kalau kamu pengen tahu siapa yang benar-benar sayang sama kamu dan sayang sama anak-anakmu, sama keluargamu, harus puteri dulu tanah Jawa. Dengan satu syarat, jangan pernah bawa bekal 1.000 rupiah pun. Tadinya pendendam jadi pemaaf, kan gitu. Nah, itu di prosesnya sama Allah secara alamiah. Makanya yang mendewasakan musafir itu, kalau pandangan saya itu ya alam semesta ini. Suksesnya musafir itu bukan berarti sakti mantra kuno bisa jalan di atas air atau bisa tedas bacok, bukan. Jadi suksesnya musafir itu salah satunya ketika dicaci maki orang, dihina orang, bisa kembali mendoakan kebaikan untuk orang itu. Iya benar. Itu ngapunten Kang. Waktu di Alas Purwo itu gimana tadi? Jenengan dapat rezeki makan selama 6 tahun? Kadang nggak masuk akal kan kalau Iya. Kadang ada yang ngirim berasnya tengah malam. Hah? Tengah malam. Tiba-tiba. Wallahi. Jadi tengah malam setengah karung. Pikul. Orangnya gimbal. Datang. Mas, ini beras. Tak kira untuk siapa? Untuk sampean. Loh, kita udah niatin mau tirakat kok dikirim beras. Orang nggak kenal lagi. Tengah malam siapa yang mau berani ke hutan? Kadang jam 3 malam nih ada orang teriak-teriak waktu kita di Bagentong nih. Iya, bukan. Mas Bun, kan kita diurut pakai rotan ya, gantung gitu, turun gitu. Ini rokok, aduh masih ngerokok. Rokok Samsu 3 bungkus itu, jam 3 malam. Kenal nggak pada? Yo, kenal dari mana? Tengah malam. Ya itu unik sekali. Ya udah gini, makanya tadi kan kisah menarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam seruput. Monggo, Kang, seruput. Siap. Alhamdulillah. Piye, Lur? Kabarmu? Tak dungano kabeh sehat walafiat. Amin. Ya kan? Nah, ini lanjutan dari tadi. Nah, tadi pas kita di situs Mbah Giri Kedaton, tadi kan sempat kita ngobrol. Nah, ini lebih di segmen ngopi budaya. Kita akan lebih menguak lagi cerita-cerita apa, pengalaman-pengalaman. Tadi sempat disinggung sebentar, beliau sudah kurang lebih 20 tahun gitu, Pak. 20 tahun keliling, bukan Jawa tapi Nusantara. Nah, ini nanti Cak Mus bakal ngobrol lagi. Beliau bercerita pasti banyak hikmah selama perjalanan, petuah-petuah, bahkan pengalaman yang mungkin bisa kita ambil hikmahnya, terutama untuk kita biar bisa berbenah diri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, ini saya sih kenal. Tadi Pak Bon. Nah, Pak Bon ini monggo Kang. Maksudnya itu apa ya? Istilahnya panjangannya apa? Pak Bon itu Pak Kebon atau gitu. Aduh, apa tuh? Kan Mas Bon ya. Mas Bon, itu iya. panggilan biar enteng, orang mengingat kita. Oh, gitu. Kenapa? Nah, kan abon itu orang pada tahu, namanya abon sapi kan. Nah. Sering dinikmati kan. Iya, iya. Jadi kalau ingat sapi itu ingat saya. Oh. Tapi Abon ya, gitu. kalau ngapunten, nama aslinya Suhendar. Suhendar. Pas James Bond gitu ya. Bond itu berasal dari Mas Bon itu katakan julukan dari guru kita, guru jalan. Guru jalan. Betulan. Nah, ini tadi kita sempat ngobrol sebentar, Mas Bon, Kang Bon, Mas Bon. Kalau sampean ini sudah kurang lebih 20 tahunan berjalan, itu dari Jawa Barat ya. Dulu ini sebelumnya apa istilahnya motivasi sampean ini kok akhirnya melakukan perjalanan? Ya awalnya kalau dari kecil itu tanpa ada sama sekali keinginan untuk jadi musafir, cita-cita Ya, apalagi musafir. ya, jadi petualang itu nggak ada. Nah, jadi dari kecil itu kita cuman berkeinginan ingin jadi pengusaha gitu kan, cari duit banyak kan gitu kan. Iya. Sama lah. Iya. Terus sampai menekuni putra
penampilan, bikin sepatu, sandal itu di Cibaduyut lama. Oh, Cibaduyut Bandung ya. Bandung. 6 tahun itu. Terus hidup di terminal jualan-jualan. Akhirnya lama-lama mungkin sekitar tahun 2001 ya. Nggih. Itu penuh dengan kesibukan ternak, kita jualan di terminal, terus bikin sepatu. Akhirnya saya dengan kesibukan itu, kita kan senang ke makam di jarah-jarah ya. Oh ya, ziarah. Akhirnya sesekali saya ke makam gitu. Terus akhirnya saya perjalanan untuk petualang itu kan di Prabu Kiang Santang ya. Prabu Kian Santang Garut ya. Garut. Di situ saya kurang lebih 8 bulan awal sebelum ketemu guru ya. 8 bulan itu sudah menetap lalu atau setiap hari sering bolak-balik gitu? Enggak. Jadi pertama pergi dari rumah itu beda tadinya mau usaha ya. Tahu-tahu kok kita itu kayak orang ngelindur ya. Oh, Tahu-tahu ke makam. Nah, enggak bawa perbekalan juga. Tahu-tahu kok ke makam. Nah, akhirnya ya ke Prabu Kiang Santang itu. Beda disuruh sama orang tua itu dari dulu nggak pernah manut jarak ke Prabu Kiang Santang. Akhirnya kok nyampe juga. Akhirnya 3 bulan nggak pulang, dicari sama keluarga tuh. Iya. 3 bulan itu dikira apa kecelakaan di terminal kan. Biasanya paling lama di terminal itu 2 hari kan. Nah, itu pulang kita ke rumah. Ini kok 3 bulan plus tak pulang. Akhirnya dicari, mungkin dikira tabrakan apa gimana gitu. Akhirnya begitu pulang ditangisi sama keluarga. Terus dari situ saya nggak tahu ini secara spontannya. Dari situ saya waktu itu masih beristri ya. Itu kayak saya itu kayak sumpah, kayak mengeluarkan sumpah gitu. Jadi detik ini, jam ini, hari ini saya akan menunda yang namanya kasab dunia. Jadi saya akan nunda yang namanya kasab dunia, dan andaikan masih senang silahkan, tapi saya akan nunda sampai kapanpun. Nah, gitu. Kecuali yang berkaitan itu takarub kepada Allah. Dari situ waktu itu istri ngambil jalan sendiri, saya kasih jalan gitu, gaya usaha, kasih jalan, terus istri ngambil jalan usaha, ya berjalan lah. Terus saya di makam aja Kiang Santang itu selama 8 bulan. Waktu itu saya dibentuk, terus lama-lama saya alhamdulillah dapat membimbing juga. Waktu itu puasa 41 hari ingin minta sama Allah supaya didatangkan pembimbing yang bisa membimbing saya lahir batinnya ke jalan kemuliaan insyaallah. Nah, gitu bisa mengarahkan saya. Karena saya itu orang paling nakal. Dibimbing kiai pun tidak manut. Iya. Jadi orang paling nakal itu ngaji ya gak gelem ngono. Jadi piye ya, wong bodoh tapi belajar gak gelem. Ya gak gelem sinau lah kalau cari wong Jawa. Nah, kata orang Sunda itu ndak telaten belajar. Dari situ, dari kecil itu. Tapi seneng silaturahmi sama kiai itu seneng. Sama Buya Demiati, Banten. Sama kiai sepuh seneng. Tapi saya tetap nakal gitu. Maksud nakal itu bukan nakal berarti mabuk-mabukan, cuman perilaku kita, kehidupan glamor di pabrik gitu kan. Nah, waktu itu akhirnya saya ketemu guru lah pembimbing asalnya. Kata guru itu gini, singkat cerita guru itu nyuruh saya, kalau kamu pengen tahu siapa yang benar-benar sayang sama kamu dan sayang sama anak-anakmu, sama keluargamu, harus puteri dulu tanah Jawa. Dengan satu syarat, jangan pernah bawa bekal 1.000 rupiah pun. Nah, ini yang jadi tantangan bagi saya. Cikal bakal awal. Awal melangkah. Jangan pernah bawa bekal 1.000 rupiah pun. Jika ketemu rezeki, ada rezeki siang, itu tidak boleh terbawa malam hari. Jadi harus habis siang, kalau enggak disedekahkan lah. Kita ngambil seperlunya. Kalau dapat rezeki malam ya jangan terbawa subuh. Jadi habiskan malam. Kalau enggak ketemu orang, ya sudah taruh aja pinggir jalan atau di mana kita kalau gitu. Dia seringnya gitu. Nah, itu. Tapi di saat itu selama 3 tahun ya. Tapi waktu itu yang penting jangan pernah
mau tidur di rumah orang yang sifatnya rumah bangunan, kecuali musola atau bangunan makom para wali atau langgar masjid. Nah, itu boleh kita tidur. Tapi kalau dimampirkan sama orang, nggak boleh sampai nginep. Itu kalau nginep kita batal musafir kita. Oh, Waktu jadi itu. sekedar mampir. Kalau mampirnya mampirkan boleh, tapi jangan sampai nginep itu di rumah orang itu. Itu. Terus waktu itu cuman dibolehkan mampir di makam itu paling lama 7 hari ya. Itu. Dan tidak boleh naik kendaraan, meskipun dipaksa orang. Itu tidak boleh selama 3 tahun itu. Jadi ya sudah, jalan aja. Kalau memang lelah ya tidurlah pinggir jalan gitu ya. Kalau pakai caping. Jadi makanya setelannya dulu itu kan beda ya dengan sekarang. Kalau sekarang kan udah rapi lah gitu kan. Ya, paling tidak dianggap sama orang agak normal gitu kan. Oh gitu. Meskipun belum normal sebenarnya gitu. Iya. Karena kalau dibilang padang normal sebenarnya kan nggak mungkin tidurnya di kuburan-kuburan kan. Sudut pandang. Kok betahnya di kuburan-kuburan kan gitu. Iya. Akhirnya saya dari situ ngambil jalan sendiri. Ya itulah, pertama awal penggembelengan setahun itu penggembelengan mental ya, mental cara hidup di kota, terus cara hidup di tengah hutan, cara hidup ketika kita datang caci makian orang itu digembleng dulu sebelum keluar. Jadi makanya itu yang dinamakan musafir itu kan orang proses. Jadi berbagai macam. Namanya orang proses. Namanya barang belum jadi itu kan proses. Dibentuk. Cuman secara tidak langsung ya sama Allah sebenarnya. Diproses. Ada diproses mentalnya dulu, diturunkan ke apa itu dari tadinya emosional jadi sabar gitu kan. Diturunkan emosinya gitu kan jadi sabar. Tadinya pendendam jadi pemaaf kan gitu. Nah, itu diprosesnya sama Allah secara alamiah. Makanya yang mendewasakan musafir itu kalau pandangan saya itu ya alam semesta ini. Berguru langsung sama alam dan keadaan. Dan makhluk yang diciptakan Allah. Jadi melihat budaya, melihat lingkungan. Itu kita berbaur. Iya. Berbaur, tapi kita harus mengambil hal-hal yang positif untuk kita kan gitu. Ambil sudut baiknya kan gitu. Jadi ketika makanya suksesnya musafir itu bukan berarti sakti Pandra kuno bisa jalan di atas air atau bisa tedas bacok, bukan. Jadi suksesnya musafir itu salah satunya ketika dicaci maki orang, dihina orang, bisa kembali mendoakan kebaikan untuk orang itu. Baru itu ada titik awal. Iya. Nah, mau sukses dia. Iya. Monggo, seruput dulu. Itu seperti itu. Maaf, ini nggak ngerokok ya? Saya sambil ngerokok ya. Iya. Biar variasi. Jadi gini, tadi saya mau mengulik lagi kan tadi kita ngobrol kan mulai 2001-2002 ya. Nah tadi sampean cerita 3 tahun itu perintah guru pertama 3 tahun atau kok akhirnya keterusan gimana awal ceritanya sampai memang awalnya 3 tahun ya. Cuman setelah 3 tahun itu kan gini kan, kalau bimbingan jalan itu awal memang guru itu kan nyampaikan cuma secara dasar ya. Karena setelah itu kan dititipkan kepada wali ya, para wali Songo lah. Nah, para wali itu pun misalkan dari wali ke wali ya, itu secara tidak langsung kita itu cuman apa itu ya, dipindah-pindah, diproses. Jadi misalkan kita diem di Bahgiri seminggu, kita kan nggak tahu didoakan sama Bahgiri bagaimana. Oh gitu. Beliau yang lebih tahu kebaikan untuk kita. Jadi didoakan kemana? Akhirnya kok tiba-tiba ke hutan sendirian. Jadi dari situ itu awal mulanya. Gitu ya. Oh, jadi istilahnya waktu sampean dapat dapat perintah dari guru itu nggak ada waktu pertama atau cuma ya 3 tahun. 3 tahun itu aja. Terus ini akhirnya keterusan tadi kan bimbingan. Akhirnya berlanjut. Kalau guru itu kan setelah pengemblengnya itu sudah dilepas itu lepas sekalian. Karena kalau guru saya kalau melepas itu sudah seperti melepas layangan, itu sudah pegangannya aja udah nggak dipegang, bur aja gitu, terserah nanti nyampainya gimana kan gitu. Kalau ngiper itu sak kaleng-kalengnya diiper kan gitu. Nggak, kalau masih dipegang kan masih ditarik. Iya. Masih di jarak. Iya. Awal 3 tahun, terus sampai akhirnya bisa kemana? Terus itu tadi ya, feelingnya ketika di Bahgiri atau di makam siapa lah.
kalau boleh tahu, tadi kan sampai jenengan ngobrol atau sampai ngobrol tadi Nusantara. Paling jauh kemana, Mas Bon? Ya seperti Pulau Sabang lah gitu kan. Pulau Sabang. Pulau Sabang, terus ke Barus. Barus. Nah, Sumatera Utara. Di Syekh itu ya, di Syekh Mahmud. Syekh Mahmud Barus. Bin Abdurrahman bin Mu'ad bin Itu Jabal. kan kalau dalam sejarah beliau pertama sahabat Nabi yang datang ke iya, Indonesia, ke kan Nusantara. Mu'ad bin Jabal itu kan sahabat Rasul. Iya. Nah, itu. Di Barus. Di sana Tapanuli ya. 41 hari sana. Kan tinggi juga tempatnya. Iya. Di situ kan gawat. Kalau malam itu nggak boleh naik kalau ketahuan. Tapi saya nyolong-nyolong aja. Maksudnya nyolong jarah. Iya. Malam jam 10 kan orang nggak ada yang berani. Kita naik. Jam Iya. 3 kita turun kan nggak tahu. Kalau sendiri. Oke. Nah, ini itu tadi sampai Sabang bahkan Barus selama 20 tahun. Lah, kalau sekarang saya tanya ada nggak kisah unik? Kisah unik itu dalam waktu perjalanan 20 tahun mungkin di mana waktu sampean tidur atau gimana, ada kisah unik apa Jadi yang gini, paling berkesan? Jadi yang menurut Mas paling Bon? berkesan itu kalau kita pas di Alas ya. Di Alas mana itu? Di Alas Purwo. Alas Purwo. Saya di Alas Purwo itu kurang lebih saya tinggal 6 bulan lah. 6 bulan. Jadi di Gua Istana pertama saya meninggali 1 bulan, pindah ke Gua Boyonggoro 1 bulan, Iya. Gua Gentong 2 minggu, pindah ke Gua Padepokan terakhir. Iya. Nah, itu. Jadi kesannya ya di situ lah bertafakur. Andai kan kita mau takut sama siapa, andai kan makan macan gak ada yang nolong juga secara syariat ya. Jadi di situ kebergantungan memang benar-benar digantungkan kepada Allah. Nah, dari situ itu belajar tauhid sedikit demi sedikit. Jadi mau menggantungkan sama siapa, andai kan di hutan itu mati kita, siapa yang mau ngantar makan juga kan gitu. Kan secara itu. Iya. Kita, tapi alhamdulillah. Nah di situ itu membuktikan latiful khabir Allah itu. Latiful Khabir. Allah, jadi Allah itu maha apa? Maha lembut, nah, dan maha bijaksana kan. Dimanapun kita, mau di dalam gua kayak rezeki kita tetap disampaikan sama Allah. Jadi, nah dari situ Iya. kekhawatiran mulai nggak ada, hilang. Makanya kalau musafir itu kalau paling ada kekhawatiran itu paling dari 6 tahun perjalanan itu ya ke bawah. Biasalah orang masih cari-cari gimana saya kalau ke sana perbekalan. Kalau sudah lama nggak ada. Jadi nggak ada kata musafir itu. Saya mau misal ke Kalimantan nih, harus menyiapkan perbekalan sekian. Nggak ada cerita musafir. Itu traveling nih, ya Pak, bukan musafir. Karena udah ada mental. Jadi gimana ya, sudah pede. Sudah pede. Pede. Jadi dimanapun kan ada Allah. Masa kita harus meragukan Kekuasaan. makasih Allah. Makasih. Buktinya kita punya anak juga sama. Iya. Anak kita yang mondok ada, yang kerja ada, yang sekolah ada. Kalau kita sayang sama anak, tapi seberapa sih kasih sayang kita dibanding kebesaran Allah? Makasih kan gitu. Iya. Ternyata lebih besar Allah. Kita nggak ada apa-apa, kita sayang kemana? Iya kan? Iya benar. Itu ngapunten Kang. Waktu di Alas Purwo itu gimana tadi? Jenengan dapat rezeki makan selama 6 tahun? Kadang nggak masuk akal kan kalau Iya. secara logika. Enggak. Kadang ada yang ngirim berasnya tengah malam. Hah? Tengah malam. Tiba-tiba. Wallahi. Oh, Jadi tengah malam setengah karung. Pikul. Orangnya gimbal. Datang. Mas, ini beras. Tak kira untuk siapa? Untuk sampean. Loh, ini kita udah niatin mau tirakat kok dikirim beras. Orang nggak kenal lagi. Tengah malam siapa yang mau berani ke hutan? Kadang jam 3 malam nih ada orang teriak-teriak waktu kita di Bagentong nih. iya bukan. Mas Bun, kan kita dulu pakai rotan ya, Iya, gantung gitu, gantung. turun gitu. Ini rokok, aduh masih ngerokok, rokok Samsu 3 bungkus itu, jam 3 malam. Kenal nggak pada? Yo, kenal dari mana? Tengah malam. Ya, itu unik sekali. Ya udah gini, makanya tadi kan kisah menarik. Gak ada orang tiba-tiba malam ada yang nganterin beras, ini kerokok. Suge mat. Makanya dari situ, jadi kalau dipikir-pikir ya, Nggih. semakin kita menjauh dari orang, menghindar dari keramaian, itu rezeki itu semakin banyak. Malahan. Malah gak kemakan. Giliran ada musafir masuk ke hutan, suruh makan, kenyang terus. Nah itulah maha kuasa. Jadi kita tidak boleh meragukan ya. Iya.
sehari. Cuma kita keraguan itu kan karena apa? Sebenarnya dari nafsu kita kan, seakan-akan takut ya. Belum apa-apa takut. Saya kalau ke Ampel nanti di Ampel mau makan apa? Iya. Jadi sebelum bertindak itu sudah takut duluan ya. Ya, makanya seperti itu. Makanya melakukannya musafir itu di situ, belajarnya di situ. Makanya setelah kalau cuma belajar ilmu beres baca kayak gitu, gampang lah, gak usah puluhan tahun itu mah. Iya, iya. Katakan belajar 1 tahun aja kalau mau ya bisa aja. Tapi Gampang. tujuan musafir sejatinya tadi bukan seperti itu kan? Bukan seperti itu intinya. Gimana caranya kita berlomba untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kan kita takarub kan? Takut. Gimana biar hati itu tidak pernah merasa kehilangan Allah. Selalu bersama. Jadi dimanapun makanya nggak ada takut itu. Kita di hutan apa takut? Adapun misalkan ada makhluk datang, wajar loh misalkan serem beda dengan kita. Wajar wong ciptaan Allah. Nah, kalau tadi itu kan yang unik manusia. Kalau yang hal-hal kata gitu, ada nggak yang paling Ada. ngerjain? Di mana itu? Iya, seperti Di alas. Waktu di Pulau Sabang nih, kan pinggir laut nih. Pulau Sabang. Oh. Iya. Pinggir laut, makamnya itu pinggir laut sendiri, tempatnya paling angker. Jadi segoro ini di situ tempat ulekan gitu. Oh, putaran air itu. Sampai Ya? orang mancing aja, orang turis itu dilarang di situ. Kalau berlabuh di situ. Makamnya di pulau itu. Di atas. Jadi waktu tsunami, keadaan tsunami itu makam yang lain itu kan kerendam air, malam Tengku Ibo malah ngangkat keluar jadi Beliau bukit. kalau boleh tahu makamnya siapa di Sabang? Tengku Ibo. Tengku Ibo. Ujung Tengku kan di sana ada Wali 44. Wali 44 itu dulu kan hajian lewat Sabang ya. Iya. Semua. Zaman dulu sebelum ada kapal-kapal. Nah, kelebuh kan? Kelebuh, akhirnya yang selamat 44 itu. Akhirnya nggak kemana-mana kan? Akhirnya berbuara di situ di Pulau Sabang. Salah satunya itu. Nah, Nah, jadi- terus ceritanya tadi uniknya. Iya. Kadang saya diketemui genderuwo kayak gitu kan. Iya. Kalau di tengah hutan. Pernah. Seperti itu biasa saya. Jahil atau enggak waktu itu? Enggak, paling cuma pegang gini aja. Yang Pegang. yang paling teringat bikin sampean ketawa itu apa? Bisa nggak? Diwana atau hanya cuma dipegang atau cuma tiba-tiba dikerjain atau gimana? Itu paling inget di mana? Ya Kan? paling sering ya kalau di gua-gua putri gitu ya. Di hutan itu sering itu ya. Di kayak iprit-iprit itu ya. Iya. Jin-jin iprit itu dirupai perempuan cantik gitu. Wah, itu Minta ya. nikah gitu ya. Itu biasanya sering. Tapi kelemahannya dia kan ada. Kelemahan dia ketika kita ledek, dinyek, kata Jawa, Iya. dinyek. Maka timbul nafsunya tuh amarah tuh. Nah, kembali ke semujud yang murni. Oh, gitu Nah, ya. kelemahan. Salah satu kelemahannya. Misalkan di ledek, wah, kowe iki elek. Iya. Kowe elek rene sing ayu. Welek tenang. Oh, gitu ya. Iya. Itu menyerupai seorang yang cantik kadang-kadang Oh, ayu koyo. Wah, artis India lah ya. pengen tidak dinikahi itu Oh. sampai necek, welek berubah lagi. Wah, menarik ini Pak. Sebuah kisahnya. Berarti ini Kang, ngapunten kalau ini sekarang keluarga bagaimana Kang? Alhamdulillah ya. Jenengan. Cuman dulu kan setelah istri saya kasih kebebasan. Jadi andai karena nunggu saya itu belum tentu kapan selesainya kan Iya. gitu. Karena itu hak Allah ya. Oke, Memperjalankan musafir itu hanya Allah yang memperjalankan salah kayak gitu. Jadi akhirnya waktu itu istri saya karena mungkin udah lama aja minta bisa lah gitu. Bisa terus ya sampai saya izinkan gitu. Ya bisa lah gitu. Cerai lah gitu kan, jatuhkan talak. Waktu itu saya masih di Banten. Nah, terus istri saya nikah sama orang Jawa Barat juga. Anak sudah sempat punya Anak mah udah ada sampai sekarang berapa? 4. 4. Jadi waktu mulai musafir sudah punya anak 4 atau waktu pernah nggak waktu di musafir perjalanan itu sempat pulang atau selama Tahun 20 2007 saya sempat pulang 1 kali. selama 20 tahun baru sekali 2000. 2009 juga pulang. 2009 pulang, terus saya disuruh berhenti sama Abu Yang Pasir itu, Ya. ulama Banten. Saya ditangisi waktu itu karena waktu saya itu kedatang ke sana tuh rambut kan saya gimbal udah ketiga kali tuh, udah rapat jadi satu rambut panjang, terus baju sudah juga hancur-hancur. Jadi tangisi Abu Ya terus ya jangan seperti itu kan. Kamu mendolimi diri sendiri kan, itu kasihan.
wujud kamu itu kasihan. Udah bersihkan wujud kamu itu. Terus makanya ya seperti inilah saya dibersihkan terus. Udah kamu udah pakai sarung, biasalah dihormatilah jasad kita itu. Ya sama aja menghormati pemberian Allah kan gitu katanya. Iya, iya. Akhirnya saya dari situ, baju saya yang hancur-hancuran itu saya taruh di sana di Banten, terus saya di sana ikut sama Buya 3 tahun. Setelah 3 tahun saya istiqomah, sempat di rumah juga 1 tahun. Cuman ya itu tadi karena mungkin panggilan panggilan jalan itu. Iya, iya, iya. Jadi tetap keluar lagi. Cuman sekarang udah naik mobil itu. Kemarin juga pulang dari Lombok gitu. Pulang dari Lombok. Di Lombok kan banyak juga makam. Iya. Kalau gitu ini Kang, ini kita memang proses hidup kan nggak ada finishnya aja ya. Kita Iya. selalu berproses terus, belajar terus. Lah, jenengan sendiri di Musafir ini kira-kira finishnya kapan? Kang? Ada target nggak? Nggak ada. Jadi targetnya saya itu gini Kang. Iya, iya, iya. Karena gini, kalau saya dulu pernah ketemu Kiai terkenal Ali Sabdo ya. Di Banyuwangi mungkin sampai pernah dengar Banyuwangi. Banyuwangi Bayai, Banyuwangi, Banyuwangi. Bayai Mangil. Mbah Mangil. Almarhum. Banyuwangi, Ah, Bayai Mail. Oh, Mbah Mai Ismail. Bayai Ismail. Ya. Oke, oke. Saya pernah ke situ. Ya itu, saya minta doa, kata Abu ya. Wah itu lama. Setelah itu saya kata Abu ya, Bayi Mang itu, udah kamu sekarang jadi musafir seumur hidup sampai tekau matimu. Oh. Kena sabda dia. Tapi saya rasakan memang benar sampai sekarang. Tapi ya saya nikmati. Tapi tetap saya ya alhamdulillah lah sama anak komunikasi gitu. Kalau sekarang kan udah bawa HP nih. Nah, HP-nya ini diberi atau gimana kan dulu? Ada lah dari saudara. Oh, kira ada yang nganter lagi malam-malam ke kafe. Berarti ya nggak ada target Kang ya? Nggak Ya ada. wis, berjalan terus Berjalan, aja. Pak. Jadi makanya YouTube saya ini khususnya kenapa? Ya hanya untuk mengawetkan momen-momen itu saja. Nah, Nah, YouTube-nya, ini Kang. sebentar, ini Mas Bon ini punya channel YouTube. Channelnya luar biasa apa? Beliau waktu berkeliling ke makam-makam, ke situs, ke tempat itu diabadikan momennya. Nah, itu wajib subscribe. Nanti linknya tak kasih mat deskripsi ya ke Channelnya apa? channelnya apa tadi? Abon gitu. Abon channel. Abon channel lah, fotonya beliau ganteng. itu sudah lama, Kang? Belum. Baru paling 1 tahun aja belum. Iya, belum. Ya kita karena dari situ ya alhamdulillah saya itu terinspirasi ya. Kita apa salahnya kita cari berkah dari makam sambil kita ingin awal-awalnya mengungkap itu para wali yang memang apa itu tertimbun. Nggih. Tertimbun dari pengenalan Nggih, masyarakat. betul, yang nggak dikenal. Pertama yang di Bali itu Habib Ali, ya Habib Abdullah bin Abu Bakar Asgaf, itu di daerah Papua itu tertimbun sampah sekecamatan. Itu ya, akhirnya di situ. Saya ungkap terus, alhamdulillah sekarang udah dibangun. Lah, ini jadi wajib bener subscribe Iya. di channelnya Mas Abon. Karena supaya biar nanti jangan-jangan ini salah satu kita Camus ini bisa minta izin destinasinya. Nanti bisa jod, oh Mas Bon kesini kita sambangi juga kan. Saling. Iya, kalau Camus kan ngopi di sana kan ngiritan. Beda makom bro, gondrong ini kayak. Ya subhanallah ya. Wes pokoknya banyak tadi Mas. pesan-pesannya. Ya mungkin gini, kalau kita mau ngobrol ini bisa sampai subuh pengalaman Iya. beliau setelah Wah, iya. ini tadi luar biasa lah, sampai ilmu yakin, ilmu pasrah tawakal biar kata rob itu sudah didapatkan. Nah, pesan-pesan Kalau kepada kita yang pesan-pesan- untuk hidup itu gimana sih? Pesan-pesan Kang? saya bagi siapapun, apapun profesinya, selama dalam hal positif ya, Nggih. tentunya, silakan jadilah yang terbaik. Tapi yang satu syarat, jangan pernah kita itu punya di dalam hati ini ingin menjatuhkan seseorang atau kita cari apa? Biar kita besar mengecilkan yang lain. Nah itu jaga itu lah. Kalau pesan saya nih bagi siapapun, apapun profesinya, mungkin kalau pedagang sama sesama pedagang. Jadi yang saya pesankan, jadilah mau musafir sesama musafir. Andaikan ada kekurangan, salinglah melengkapi, saling mengayomi, saling menjadi, saling menghormati,
satu sama lain, biar kita hidup kita damai, tentram, selalu bersahabat sampai di akhirat tentunya. Ya, amin amin amin. Ya, mudah-mudahan kita selalu bisa ngopi gak di sini aja, nanti di akhirat mau ngopi sama beliau. Saya luar biasa pengalaman hikmah dalam melakukan perjalanan sampai beliau 20 tahun dari Sabang sampai ke Lombok, ke Alas tadi. Wah, banyak nanti. Alhamdulillah yakin saya nanti Suruh Putri bisa mengambil, bukan berarti kita harus menjadi seperti jenengan kan. Nah, semua itu udah ada takaran. Yang penting itu tujuannya apa. Hidup ini kan tadi berproses terus sampai kapan ya, terus selama hidupnya berproses, finishnya ketika mati tadi kan. Bagaimana kita menyadari bahwasanya proses ini apa yang kita alami tadi, dari 1 ke 2 ke 3 terus ya. Yang penting tujuannya dengan taqarrubillah bersama itu tadi sampai yakin. Nah, gitu aja dulu, banyak lah. Kayak kata-kata terakhir Cak Mus itu tadi, hidup itu kan proses. Sedangkan proses ini ya harus kita nikmati, harus kita jalani, harus kita hadapi sampai kita menemukan titik inti apa itu yang kita dapatkan dan kita kesejatian tadi. Wes itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam seruput.